Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari fi sahihi kitabu mawaqitis shalah. Masih membahas tentang waktu-waktu salat. Hadis-hadis yang banyak yang beliau turunkan untuk menjelaskan waktu salat. Babu waktu az-zuhri inda zawal. Bab waktu zuhur ketika tergelincir matahari. Tandanya adalah wujudul fai, adanya bayang-bayangan suatu benda. Kalau mataharinya ke sana, berarti bayangannya di mana, Pak Iman? Di sebelah sini. Kalau mataharinya ke sana, berarti tandanya dekat lagi mau kiamat ya. Dan kalau mataharinya dari barat ke timur. Nah, ketika ada muncul bayangan atau fai, maka disitulah awal waktu zuhur. Kemudian nanti pertengahan, kemudian waktu akhir. Nah, selama seseorang masih mengerjakan di waktunya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir, maka ini masih disebut apa? Ada. Mengerjakan sholat di waktunya. Sebagaimana hadis yang telah berlalu, bahwa ahabbu ilallahi as-salatu ala waqtiha, ay fi waqtiha. Qala al-imam al-Bukhari hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun an-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah kharaja hina zaghatish syams. Anas bin Malik adalah Rasulullah keluar untuk mengerjakan salat zuhur hina zaghatish syams, ketika matahari sudah tergelincir. Fa shalla zuhra, lalu dia salat zuhur. Faqama 'alal mimbar, lalu berdiri di atas mimbar. Pada karosa, lalu dia menyebutkan kejadian hari kiamat. Kejadian hari kiamat yang disebutkan di berbagai surah-surah di dalam Al-Quran. Di surah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq disebutkan apa? Kejadian-kejadian ketika ditegakkannya hari kiamat. Surah Al-Qari'ah yang kita tadi baca. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, di mana manusia seperti bulu yang berterbangan. Ya, kondisinya sangat sangat mengkhawatirkan. Kan tetapi Rasulullah nggak paham kapan terjadinya as-saat. Nggak tahu, kecuali ada dukun yang menginformasikan tanggal 2012 bulan 12 tanggal 12 jam 12. Qadarullah belum terjadi. Ada lagi 2019 ya, tapi nggak ada bulan 19. Pada anna fiha umuran idhaman, lalu Rasulullah menyebutkan di dalamnya perkara-perkara yang besar yang terjadi sebelum kiamat ditegakkan. Tsumma qala man ahabba ayyasala an syai'in falyas'al. Siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu, maka hendaklah bertanya saat ini. Fala tas'aluni an syai'in illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadza. Tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu kecuali aku akan beritahukan saat ini, semasa aku masih berada di tempatku ini. Fa'aksarun nasu fil buka, lalu manusia kebanyakan yang hadir itu menangis mendengar apa? Kejadian-kejadian hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa aksara yaqula saluni, kebanyakan mereka bertanya, tanyalah Rasulullah. Faqama Abdullah bin Hudzafa, lalu Abdullah bin Hudzafa bertanya, man abi,
siapa bapakku? Qala abuka Hudzafah. Rasulullah tahu. Summa aksara ayatul saluni fabaraka Umar ala rukbatayhi. Kemudian datang Umar bin Khattab, lalu dia duduk. Faqala radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kami telah ridho Allah menjadi Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai nabi kami. Apa maknanya ucapan ini? Maknanya kalau kita sudah memberi dohi ini, berarti kita menerima kan apa yang datang dari Allah, dari Islam, dan dari Muhammad SAW, tanpa mempertentangkan lagi, tanpa mengatakan lagi, oh ini sudah nggak layak nih, jangan bawa-bawa agama deh kalau masalah ini masalah politik, nggak boleh bawa-bawa agama. Berarti dia belum ridho Islam sebagai tahaku, sebagai pemberi keputusan terhadap perkara politik yang sedang dia bicarakan. Jadi ini berat konsekuensi dari ucapan ini. Tapi inilah nanti yang menyebabkan dia merasakan manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi robban, dan seterusnya. Kemudian faqala fasakata. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab lalu diam. Summa qala uridot alayyal jannah. Diperlihatkan kepadaku surga dan neraka tadi. Ketika dia berada di atas mimbar. Fi urdi hadal haid, di sisi dinding masjid ini. Falam arokal khair wa syarri. Jadi Rasulullah diperlihatkan kebaikan dan keburukan, sehingga dia bisa menjelaskan apa saja yang mengantarkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Nah, yang menjadi syahid dalam hadis ini yaitu ucapan Anas bin Malik, "Hina zaghatis syams," di mana Rasulullah mengerjakan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'batu haddatsana Abu bin Ali an Abi Barzah kana an-nabiyyu yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Kata Abu Barzah adalah Nabi mengerjakan salat subuh. Di sini menggunakan fi'il mudhari, di mana Abu Barzah mengatakan yusalli subha. Rasulullah sedang mengerjakan salat subuh bersama sahabatnya. Wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Sementara kami mengenal siapa di sampingnya. Siapa teman duduk di sampingnya, dia kenal. Berarti ini sudah ada cahaya putih kan? Sementara kita tahu bahwa di zaman Rasulullah nggak ada lampu seperti ini, nggak ada masabih kata Aisyah, nggak ada lampu-lampu. Berarti apa? Cahaya putih sudah ada. Kita pulang sholat sholat subuh dari sini, sudah ada cahaya. Tapi belum muncul cahaya merah. Ini menunjukkan bahwa sholat subuh Rasulullah itu terkadang digolas, terkadang juga dengan fajar shadiq. Wa yaqra'u fiha baina sittina ila mi'ah, dan dia membaca di dalam sholat subuhnya antara 60 hingga 100 ayat. 60 hingga 100 ayat. Wa yusalli dhuhra idza zalati syams, dan dia sholat zuhur sementara matahari sudah tergelincir. Wal asra, dan sholat asar sementara kami pergi ke ujung kota Madinah, dan kembali lagi sementara matahari hayya, masih terang, masih panas kalau mengenai kita. Wa nasitu ma qala fil maghrib, aku lupa apa yang dia ucapkan tentang waktu salat maghrib. Wala yubali bi ta'khiril isya ila thuluthil laili, tsumma qala ila syatril.
al-laili. Dan terkadang Rasulullah mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam awal atau tengah malam. Karena memang afdolnya sholat isya itu diakhirkan. Wa qala Mu'an qala Syu'bah tsumma laqituhu marrah fa qala au sulusul lail atau sepertiga malam. Jadi kalau malam mulai dari jam 6 sampai jam 5, berarti sepertiganya itu taruhlah di jam 10 ya Pak, atau jam 11. Ada salah Muhammad yakni ibnu Muqatilin qala akhbarana Abdullah ibnu Mubarak qala akhbarana Khalid ibnu Abdurrahman hadatsani Ghalibun al-Qattan an Bakri ibni Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah min zawahiri fasajadna ala siyamina ittiqai al-hari. Kata Anas bin Malik, dulu tatkala kami sholat di belakang Rasulullah, sholat zuhur, fasajadna, ketika kami sujud, maka kami sujud di atas baju-baju kami. Ittiqa al-hari, untuk menjaga apa? Menjaga panas. Kenapa? Karena lantainya itu langsung ya, nggak pakai karpet, nggak pakai keramik seperti kita ini. Kalau panas ya panas. Bab takhiri zuhri ilal asri. Bab mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Apa maknanya ini? Maknanya taruhlah akhir waktu zuhur itu di jam 3, tambah waktu zuhur jam 3. Kita perkirakan sholat zuhur bisa ditegakkan dengan waktu 5 menit. Kira-kira bisa Pak Iman? Nah, 5 menit. Aja. Karena ya ada baca surahnya kan, baca Al-Fatihah aja. Nah, taruhlah 5 menit. Berarti jam 2 lewat 55 menit ditegakkan dulu. Biar apa? Biar agar dingin dikit. Nah, selesai waktu zuhur, masuk waktu asar. Nah, ini maknanya diakhirkan. Bukan maknanya apa? Mengerjakan zuhur di waktu asar. Paham? Karena ini nggak boleh kecuali ada udzur. Mungkin ada kesibukan, ada apa gitu yang dia harus kerjakan, mengharuskan nanti dia apa? Menuntut dia untuk menjamak takhir. Dia gabungkan antara zuhur dan asar tapi di waktu asar. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad wa Ibnu Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Zaid an Ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas anna an-nabiy shalla bil Madinati sab'an wa saminian Al-Dhuhr wal Asr wal Maghrib wal Isya faqala Ayyub la'allahu fi lailati maqam la'allahu fi lailatin matiratin qala Asa. Kata Abdullah bin Abbas adalah Nabi sholat di Madinah. Kalau Rasulullah sholat di Madinah berarti dia sholat dalam keadaan mukim kan ini. Beda kalau dia ke Mekah atau ke Tabuk atau ke tempat yang lain, dia kosong. Sab'an wa samaniyah, 7 kali atau 8 kali. Dia zuhur dan asar, maghrib dan isya, digabungkan. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Faqala Abu Ayyub As-Sikhtiyani, kemungkinan itu adalah waktu turunnya hujan. Malam itu waktu turunnya hujan. Boleh Pak, kalau hujannya deras, boleh digabungkan antara maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Apakah diawalkan atau diakhirkan? Qala Asa, mungkin. Ya mungkin, karena nggak boleh kalau tidak ada udzur mengerjakan sholat sebelum waktunya atau di luar waktunya. Apa maknanya Pak Joko sholat sebelum waktunya?
Kalau duhur dan asar, dia kerjakan asar di waktu duhur. Atau sholat di luar waktunya, dia kerjakan duhur di waktu asar. Nah, ini nggak boleh. Babu waktil asri. Sekarang penulis atau Imam Bukhari akan menyebutkan hadis-hadis tentang waktu asar. Jadi asar sendiri maknanya adalah masa. Sebagaimana di surah Al-Asr, wal asri, dan demi masa. Ada lagunya juga Pak Manik, dan demi masa ya. Nah, itu nggak boleh bagi manusia, tapi bagi Allah boleh. Qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala hadatsana Anas ibn Iyad an Hisham bin Urwa an Abi Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yusalli al-asra wasyamsu lam takhruj min hujratiha. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sholat asar sementara matahari, bayangan matahari atau cahaya matahari, lam takhruj, belum tidak keluar dari kamarnya. Apa maknanya ini? Taruhlah karena kamar Aisyah ini dempetan langsung dengan Masjid Nabawi. Berarti kemungkinan besarnya, ini masih kemungkinan Pak ya, karena kita belum pernah ke Madinah. Ada yang pernah ke Madinah Pak? Tahu nggak kemana arah matahari muncul dan terbit? Muncul dan tenggelamnya? Kiblat itu. Ada yang tahu Pak? Itu kiblat. Coba nanti yang ini. Nah, kita kan kiblatnya ke barat ya, mengikuti tenggelamnya matahari. Kalau Rasulullah kan Nabawi atau Madinah, arah kiblatnya mereka selatan. Ya, atau mataharinya dari mana ke mana? Mungkin bisa nanti dilihat di YouTube. Taruhlah mataharinya itu gini. Ini arah kamar Aisyah. Berarti nanti mataharinya tenggelam ke sini, memberikan cahaya ke hijr, ke kamar Aisyah. Nah, ini kata Aisyah, cahaya matahari itu belum masuk ke kamarnya. Berarti kalau cahaya masuk, matahari sudah mulai rendah. Karena akan mengikuti posisi ini, pintu atau jendela. Berarti masih agak di atas. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits bin Syihab an Urwa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyamsu fi hujratiha lam yadhhiril fai'u min hujratiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah salat asar sementara matahari, cahaya matahari sudah masuk ke dalam kamarnya, tapi belum memberikan bayang-bayangan. Belum nampak Belum nampak cahaya bayang-bayangan. Haddatsana Abu Nu'aim qala akhbarana Ibnu Uyainah an Zuhri an Urwa an Aisyah qalat kana an-nabiyyu yusalli salatal asri wasyamsu tali'atun fi hujrati lam yadhharil fai' ba'du. Adalah Nabi salat asar sementara matahari masih muncul fi hujrati, di dalam kamarku. Lam yadhharil fai'u ba'du, belum nampak bayang-bayangan. Gimana nih Pak gambarannya? Jadi ini waktu duhur.
waktu duhur ketika ada bayangan di sebelah sini kan. Nanti batas akhirnya ketika benda ini sama panjangnya, bayangannya nanti sama panjangnya. Nah, ketika nanti lebih sedikit bayangannya daripada panjang bendanya, berarti masuk waktu apa Pak? Masuk waktu asar. Nanti batas akhirnya ketika tenggelam matahari. Atau bayangan benda ini 2 kali lipat daripada apa? Panjang benda ini. Kalau ini 1 meter berarti apa? 2 meter. Sampai tenggelam matahari. Berarti iya, karena kamar-kamar istri Rasulullah SAW itu rendah. Kayak kita gini 3 meter lebih, ada yang 4 meter. Itu sekitar mendekati 2 meter saja tingginya. Dan nggak lebih dari itu. Ada qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Aufun an Sayyari ibn Salamata qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana yusalli al-maktubah kaifa kana Rasulullah yusalli al-maktubah. Ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, bagaimana Rasulullah sholat 5 waktu? Faqala kana yusallil hajira. Adalah Rasulullah sholat duhur yang kalian sebut sholat awal, sholat pertama. Ina tadhahus syamsu, ketika matahari telah tergelincir. Wa yusallil asra, dan dia sholat asar. Summa yarji wahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Kemudian salah satu di antara kami kembali ke rumahnya di ujung kota Madinah, wasyamsu hayya, sementara matahari masih mengeluarkan terik panasnya. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku lupa apa yang dia katakan tentang sholat maghrib. Berarti siapa yang lupa ini Pak? Yang lupa ini adalah tabi'innya, bukan sahabat. Wa kana yastahibu ayyuakhira minal isya, adalah Rasulullah itu suka mengakhirkan waktu isya. Allati tad'unaha al-atama, yang orang-orang Arab sering sebut dengan al-atama. Atama ini adalah waktu gelap. Wa kana yakrahu nauma qablaha, dan dia tidak menyenangi tidur sebelum isya. Kenapa kira-kira ini? Takut kebablasan. Wal haditsa ba'daha, dan berbicara ngobrol setelahnya, setelah isya, karena ditakutkan nanti susah bangun sholat subuh. Larut ngobrol politik sampai jam 1 malam, sampai jam 2, akhirnya apa? Nyenyak lewat waktu subuhnya. Nah, kalau sekiranya menceritakan atau berbicara hal-hal yang penting, maka ini dibolehkan, tapi ingat ada kewajiban berikutnya. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bi sittina ila miyah. Dan adalah Rasulullah mengerjakan salat subuh tatkala seseorang itu mengenal teman duduknya, teman yang ada di sampingnya. Kemudian dia membaca 60 ayat hingga 100 ayat. Taruhlah 60, ambil yang paling sedikitnya 60. Apakah ini di rakaat pertama? Pak Luis? Di rakaat pertama 60. Di rakaat kedua juga 60. Berarti hampir 1 juz ya. Terbit matahari. Nah, iya. Jadi kalau 60 berarti rakaat pertama 30, rakaat kedua 30.
Haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Ishaq ibn Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik kunna nusalli al-asra thumma yakhruju al-insanu ila Bani Amri bin Auf fayajiduhum yusalluna al-asra. Jadi kata Anas bin Malik, dulu kami sholat asar bersama Rasulullah. Kemudian manusia keluar ke Bani Amr. Bani Amr ini kabilah yang ada di luar kota Madinah. Fayajiduhum yusalluna al-asra. Lalu masih mendapati mereka sedang sholat asar. Berarti sholat asar ini ada awal, ada tengah, ada akhir, plus ada waktu darurat. Waktu darurat ini kapan? Ketika sudah sudah mau tenggelam matahari, sudah mau masuk waktu maghrib, tapi dia masih dapat satu sujud atau satu rakaat gitu, maka masih dihitung dia ada. Ada. Qala haddatsana Ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Bakr ibnu Utsman ibnu Sahl Hudayfin qala sami'tu Aba Umamah bin Sahl yaqulu shallaina ma'a Umar ibn Abdul Aziz al-Zuhra. Kata Abu Umamah ibn Sahl, seorang tabi'in, kami pernah sholat bersama Umar ibn Abdul Aziz. Kebetulan dia ini adalah istilahnya pemimpin di kota Madinah. Tsumma kharaja, kemudian kami keluar hatta dakhalna Anas bin Malik. Kemudian kami menjumpai Anas bin Malik, karena Anas ini di antara sahabat yang belakangan meninggal, diberikan umur yang panjang, keturunan yang banyak, sampai anaknya jumlahnya 300 orang. Berapa istri itu? Iya, 4 ya. Karena kalau satu nggak bisa 300. Atau dia nikah berulang-ulang, kemudian banyak anaknya. Fakultu ya ammi, ma hadhihi salatul lati shallaita. Lalu tabi'in tersebut berkata kepada Anas, wahai pamanku, salat apa yang kau lakukan ini? Qala al-asr, ini salat asar. Wa hadhihi salatu Rasulillah allati kunna nusalli ma'ahu. Ini adalah waktu salat asar Rasulullah yang kami salat asar bersamanya. Qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun an-Zuhri qala haddatsani Anas bin Malik qala kana Rasulullah yusallil asra wasyamsu murtafi'atun hayyatun. Kata Anas, adalah Rasulullah salat asar sementara matahari masih meninggi. Fayadhabu dhahibu ilal awal. Lalu seseorang yang setelah salat tadi itu pergi ke keluarganya. Fayatihim wasyamsu murtafi'un. Lalu mereka mendatangi keluarganya sementara matahari masih meninggi. Wa ba'dul awali minal Madinati ala arba'ati amyal. Padahal dari Masjid Nabawi ke rumah-rumah mereka itu ada yang jaraknya sampai 4 mil. 1 mil itu berapa kilo, Pak? 1,2 ya. Nah, berarti 4 kilo dari mana itu? 5 kilo. Dari sini sampai Rapak ya. Orang tua. Titik nol di sana Pak Iman. Titik nol. Kan di IKN. Babu ismu manfaatatul asru. Bab dosa orang yang kehilangan atau ketinggalan sholat asar. Tentu dia sengaja ya. Bukan tidak sengaja, tapi dia sengaja meninggalkan sholat asar. Biasanya para pekerja ini Pak, kerja kelelahan gitu, atau para petani, asar ini lewat. Nanti bisanya kerjakan maghrib dan isya. Maka ini adalah dosa. Belum lagi kalau sekiranya dia menghalalkan, boleh-boleh saja tinggalkan sholat asar, nanti dia kufur.
keluar dari agama, menyebabkan amalannya terhapus. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' bin Ali bin Umar anna Rasulullah qala alladzi tafutu salatul asri ka'annama udira ahlahu wa malahu. Orang yang ketinggalan atau meninggalkan salat asar seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Babu man tarakal asra. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Hisham hadatsana Yahya bin Abi Katsirin an Abi Kilabah an Abil Mili qala kunna ma'a Buraidah fi ghazwati fi yaumi Dhibaybi wa qala bakiru bi sholatil asr. Kata sahabat tersebut, bakiru, bersegeralah kalian salat asar. Fa inna nabiyya qala, karena Nabi berkata, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan menganggap itu halal, boleh, faqad habita amaluhu, sungguh amalannya telah terhapus. Dia keluar dari agama, dia murtad. Ini kalau istihlal, menganggap boleh. Tapi kalau sekiranya dia takasuran, malas, maka nanti nggak sampai terhapus amalan-amalan yang lain. Dia hanya berdosa dan nanti ustutiba, dimintai tobat oleh pemimpin. Babu fadli sholatil asri, bab keutamaan sholat asar. Hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Marwan ibnu Muawiyah. Marwan ibnu Muawiyah, Malik bin Marwan. Qala hadatsana Ismailu an Qais an Jarir qala kunna indan Nabi fa nadara ila al-qamari lailatan ya'ni al-badra. Fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kata Rasulullah, tatkala melihat atau memandang bulan purnama di malam hari, lalu dia berkata, innakum, sesungguhnya kalian, satarawna, akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah cara melihat, bukan Allah mirip dengan bulan purnama, tapi cara melihatnya yang tidak perlu berdesak-desakan. Beda kalau melihat manusia, kan harus berdesak-desakan kan? Coba lihat Pak Jokowi datang dari Jakarta ke Spigan gitu, bandara, turun dari bandara orang berdesak-desakan, ingin selfie bareng gitu atau ingin dapat hadiah, itu pasti berdesak-desakan. Belum lagi ditahan sama pampres dan yang lainnya. Tapi Allah dilihat tanpa perlu berdesak-desakan. Berarti posisinya di mana ini Pak Iman? Iya, di atas. Seperti layaknya bulan. La tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keutamaan ini? Yaitu fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Jika engkau mampu tidak dikalahkan atau tidak dikuasai meninggalkan sholat sebelum munculnya matahari, sholat apa ini Pak? Subuh. Atau sebelum tenggelamnya matahari, sholat apa ini? Asar. Nah, jika kalian tidak terkalahkan, tidak meninggalkan dua sholat ini, maka inilah yang menyebabkan kalian akan melihat Allah. Faf'alu, lakukanlah. Tsumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sucikanlah dengan memuji Rabbmu sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam. Qala Ismailu if'alu la tafutannakum, lakukanlah, janganlah kalian meninggalkannya. Keutamaan yang besar lagi disebutkan di hadis berikutnya. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah qala
yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Kata Rasulullah, yata'aqabuna, silih berganti malaikat turun menjumpai kalian. Malaikat yang turun di malam hari dan malaikat yang turun di siang hari. Wa yajtamuna fi sholatil fajr. Mereka berkumpul di saat kalian mengerjakan sholat subuh dan berkumpul di saat kalian sholat asar. Berarti dua waktu ini gerombolan malaikat turun menghadiri sholat kita, sholat asar dan sholat subuh. Sumaya rujuna alladzina batu fikum. Kemudian ketika datang waktu pagi atau waktu siang, maka malaikat yang turun di malam hari kembali menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Padahal Allah tahu nih hambanya berbuat apa. Cuma dia pura-pura nanya lah istilahnya kepada malaikat. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hambaku tak kala kalian meninggalkannya? Fayaquluna, lalu malaikat tersebut berkata, taraknahum, kami meninggalkan mereka, wa hum yusalluna, sementara mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum wa hum yusalluna, dan kami mendatangi mereka sementara mereka dalam keadaan sholat. Coba lihat dua waktu ini atau dua sholat ini, syahidu al-malaika, disaksikan oleh malaikat. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup tentang waktu sholat asar ini? Waktu golas tadi. Oh, golas. Ya. Waktu golas ini disebutkan di hadis Aisyah dan yang lainnya, karena Rasulullah yusolli subha bi golasin. Adalah Rasulullah itu sholat subuh ketika waktu golas. Golas apa ini maknanya? Masih gelap. Iya, ada gelap itu kan waktu golas itu setelah terbit fajar shodiqah atau sebelum terbit fajar shodiqah. Sementara kan waktu sholat kan setelah terbit fajar shodiqah. Iya. Nah, sudah pernah kita dulu sebutkan ya tentang waktu sholat subuh itu Pak ya? Pernah dulu kita sebutkan. Ada yang masih ingat? Kalau Luis mungkin nggak hadir ya. Bahwa waktu sholat subuh itu diperselisihkan oleh para ulama. Abu Hanifah menganggap bahwa sholat subuh itu ketika matahari sudah mulai menguning, mengeluarkan cahaya kuningnya. Belum muncul ini Pak, tapi sudah ada cahaya kuningnya. Berdalil dengan firman Allah dalam surah was-subhi iza asfar. Waktu subuh itu ketika matahari sudah menguning. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika masih gelap. Apakah gelap di sini karena memang nggak ada cahaya lampu gitu, atau karena Aisyah ini kan melihat rombongan wanita yang pulang dan pergi ikut sholat subuh berjamaah, sementara mereka gelap nggak kelihatan. Apakah pakaiannya hitam-hitam atau apa? Atau memang karena masih gelap? Gitu Pak Lidis. Ini pendapat mazhab Syafi'i menganggap bahwa boleh sholat dalam keadaan golas atau gelap. Nah, yang lebih kuat sesuai dengan firman Allah juga, yaitu fajar shodiq. Ketika ada cahaya putih yang memanjang ke kiri ke kanan. Iya, betul, karena fajar shodiq itu terbit, dia belum terang, dia masih gelap. Sudah ada cahaya putih. Sudah ada cahaya putih, tapi kami ini masih di dalam gelap. Kita hanya bisa melihat cahaya putih di ufuk. Nah, sementara ini dalam keadaan gelap. Iya. Nah, menurut hasil penelitian seperti itu. Karena setelahnya itu nanti ada cahaya putih lagi. Ada cahaya putih yang masih semakin terang. Iya, semakin terang.
Karena habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Nah begitu Pak Luis. Ada orang-orang awam ini menggunakan ini gabolas karena mereka mazhab Syafi'i. Ya walaupun masa tapi tetap memakai dalil yang seperti itu. Iya. Cuman saja mereka tidak bisa menggunakan karena gelapnya setelah fajar kaji menunggu fajar sodik timbul. Nah di situ yang mereka itu. Ya paham. Berarti harus belajar di sini dulu. Harus ada penelitian. Harus ada pada di lapangan seperti apa fajar kaji itu seperti apa. Iya. Nah fajar sodik itu seperti apa. Ada lamanya dari fajar kaji itu terbit menunggu fajar sodik itu berapa lama? Dulu ada itu Pak Lubis, mulai dari tahun 2010 itu ada di putusan dari sana dari Arab Saudi ke Indonesia ini yang diwakili majalah Kiblat yang ada di Malang. Keliling ke berbagai daerah Indonesia meneliti. Dia mengambil keputusan bahwa waktu sholat subuh yang ada di Indonesia ini terlalu cepat, sekitar 20 menit. Nah, maka kita mengambil kehati-hatian iqomahnya yang lama. Kan seperti dan ini terjadi sudah lama, belasan tahun yang lalu sudah ada penelitiannya itu Pak, bisa dilihat di YouTube. Demikian, subhanallah, sudah ada.